Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Lova. Untuk video kali ini kita akan membuat kue putu ayu pelangi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton terus videonya dan jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Lova. Terima kasih. Untuk bahan yang pertama adalah setengah butir kelapa parut dari kelapa setengah tua, 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Langkah berikutnya, kita masukkan tepung maizena ke dalam kelapa parut, garam, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Untuk lebih cepat, saya gunakan tangan. Penambahan tepung maizena bertujuan agar kelapanya lebih kokoh dan padu ketika dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian kita masukkan daun pandan. Selanjutnya kelapa akan kita kukus, tujuannya agar tidak cepat basi. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, masukkan kelapa parut ke dalam kukusan, kemudian kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita keluarkan kelapa dari kukusan, kemudian kita tunggu sampai panasnya berkurang atau menjadi hangat. Sambil menunggu, kita siapkan cetakan. Olesi cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis. Pastikan setiap bagian terkecil dari cetakan terolesi dengan minyak. Setelah selesai, langsung saja kita isikan parutan kelapa ke dalam cetakan. Padatkan kelapa dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Banyaknya kelapa yang diisikan ke dalam cetakan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah siap. Lakukan hal yang sama sampai seluruh cetakan terisi dengan kelapa parut. Nah, pengisian kelapa parutnya sudah selesai dan kita sisihkan dulu. Langsung saja kita siapkan bahan yang kedua. 2 butir telur, 14 sendok makan gula pasir, 23 sendok makan tepung terigu, 250 ml santan, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh SP pengemulsi, setengah sendok teh pasta vanila, pewarna merah ros dan hijau tua secukupnya, dan pewarna ungu dan kuning tua secukupnya. Langkah berikutnya, kita masukkan telur ke dalam wadah, gula pasir, SP pengemulsi, pasta vanila. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonan mengembang kental putih berjejak. Mixer sekitar 7-10 menit atau tergantung mixer masing-masing. Setelah adonan mengembang kental putih berjejak, kita matikan mixernya. Siapkan saringan, kemudian masukkan tepung terigu. Masukkan juga garam. Kemudian kita ayak. Tujuannya agar tidak ada bahan yang menggumpal. Di sini tepungnya akan saya ayak setengahnya dulu dan setengahnya lagi kita sisihkan. Sebelum dimixer, kita aduk-aduk dulu agar nanti tepungnya tidak berterbangan. Kemudian mixer dengan kecepatan paling rendah. Kelihatan adonan agak sedikit berat. Selanjutnya sambil dimixer, kita tuang santan secara bertahap juga. Mixer terus sampai santannya tercampur rata dan adonannya sudah tidak terlalu berat. Kemudian kita ayak tepung yang setengahnya lagi. Aduk-aduk dulu sebelum dimixer agar nanti tepungnya tidak berterbangan. Kemudian mixer dengan kecepatan paling rendah. Tuang semua sisa santan. Dan lanjut mixer sampai adonan benar-benar tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya. Aduk adonan dengan spatula. Gunakan sistem aduk balik untuk pastikan adonan benar-benar sudah tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah. Setelah adonan tercampur rata, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian sama banyak. Kemudian masing-masing bagian akan kita tambahkan pewarna yang sudah kita siapkan tadi. Tambahkan pewarna merah ros, warna ungu, warna kuning tua,
Terakhir berwarna hijau tua. Nah, ini dia hasilnya setelah diberi warna. Dan untuk lebih memudahkan, adonan saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Kemudian langsung saja kita masukkan adonan ke dalam cetakan. Tinggal disemprotkan seperti ini, jadi adonannya tidak belepotan. Nah, ini cetakan sudah selesai diisi adonan, kemudian langsung saja kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 15-20 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit kita buka kukusan. Putu ayunya sudah matang, keluarkan satu persatu dari kukusan. Selanjutnya kita sisihkan dulu sampai panasnya berkurang atau menjadi hangat. Kemudian lanjut kita kukus kue putu ayunya sampai selesai. Setelah kue putu ayunya hangat, langsung saja kita keluarkan dari cetakan. Cukup ditekan-tekan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, kue putu ayu pelangi siap untuk disajikan. Kuenya cantik banget dengan warna-warna lembut yang berbeda. Kelihatan kelapanya kokoh, tekstur kuenya halus dan lembut. Kita cicip ya, bismillahirrahmanirrahim. Kuenya enak banget, manis dan gurih, dan ada krenyes-krenyes dari kelapa parutnya. Dengan hanya 2 telur, untuk satu resep ini saya bisa mendapatkan 40 buah kue putu ayu pelangi. Bahan-bahan yang murah dan ekonomis. Selain cocok untuk cemilan keluarga di rumah, kue putu ayu pelangi ini cocok banget untuk ide berjualan. Kue putu ayu pelanginya enak dan mantap banget. Sekian video dari Dapur Lofa, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.